A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mau'izah ar-rabi'atu wal 'ishrun. Yaqulullah ta'ala ya ibna adama innasy-syaitan lakum 'aduwwun fattakhidhuhu 'aduwwan. Ya'lamu al-yawma alladhi tuhsyaruna fihi faujan faujan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mau'izatu utawi iki iku pitutur ar-rabi'atu wal 'ishruna kang kaping 24 24. Yaqulu dawu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ya ibna Adam hai anak turune Nabi Adam inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Inna syaitana sak temene setan lakum kaduwe sira kabeh iku aduwwun musuh. Fattakhidhuhu mongko ngalapo sapa sira kabeh ing syaitan aduwan ing dadi musuh. I'lamu ngerti sapa sira kabeh al yauma ing dina alladzi tuhsyaruna kang den giring sapa sira kabeh fihi ing dalam yaum faujan hale sak golongan faujan hale sak golongan wa taqumuna lan jumenenga sapa sira kabeh baina yadayir rahmani ing dalam ngarsane zat kang ulas asih soffan hale baris soffan hale baris soffan hale baris soffan hale baris wa taqrauna lan padha maca sapa sira kabeh alkitab ing buku catatan harfan hale sak huruf harfan hale sak huruf. Wa tus'aluna lan padha den takoni sapa sira kabeh amma saking barang amiltum kang agawe sapa sira kabeh sirron kelawan samar wajah lon lan kelawan pertelo. Dawuhnya Allah Ta'ala wahai anak Adam ketahuilah bahwa sungguhnya setan itu adalah musuhmu maka fattakhidhuhu aduwan maka anggaplah setan tersebut itu adalah musuhmu. I'lamu ingatlah wahai umat manusia terhadap hari di mana di hari tersebut kamu akan digiring segolongan-segolongan akan digiring bersama-sama yakni di padang mahsyar. Ingatlah bahwa kita semua akan digiring oleh Allah di padang mahsyar, semuanya akan menghadapi kebingungan, tidak memakai sehelai pakaian pun, semuanya tersibukkan dengan amalnya masing-masing. Semuanya akan bingung, akan resah kepada siapa kita meminta pertolongan, kepada siapa kita meminta syafaat. Karena dari semua nabi yang kita soani tidak ada satu nabi pun yang mampu atau yang mau, yang kerso untuk memberikan syafaat. Pada akhirnya kita akan soan ke baginda Nabi Muhammad SAW meminta syafaat, meminta supaya diaku sebagai umatnya. Dan pada akhirnya baginda Nabi memberi syafaat kepada kita, yakni orang-orang yang merupakan umat yang paling disayanginya. Karena semua nabi merasa bahwa beliau semua pernah
melakukan sebuah kesalahan, entah Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan yang lainnya, walaupun pada hakikatnya itu bukanlah merupakan sebuah dosa, itu bukanlah merupakan sebuah kesalahan pada hakikatnya, tapi karena saking malunya para nabi tersebut akhirnya tidak mau tidak kerso untuk memberikan syafaat kecuali baginda Nabi. Kemudian watakumuna baina yadayir rahman saffan saffa, kita juga akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala saling berbaris satu persatu. Untuk apa? Wataqrauna alkitab harfan harfa, kita pun akan dimintai pertanggungjawaban satu persatu, huruf per huruf, amal per amal, semuanya yang kita lakukan di dunia, harta-harta, apapun yang kita miliki, itu semuanya akan dikuliti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut kita akan dibungkam oleh Allah ta'ala. Biarkan anggota tubuh kita berbicara sejujur-jujurnya tanpa ada kebohongan sedikit pun. Kaki pernah digunakan untuk apa? Tangan pernah digunakan untuk apa? Oh, saya tuh pernah dulu, saya ini digunakan untuk nampar orang bi ghairi haq. Kaki ngaku, oh saya tuh dulu pernah main bola tapi ngincernya bukan bola tapi kaki. Sengaja karena saya benci kepada tingkah laku teman saya. Ada yang seperti itu. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Oh, mulut tuh akhirnya ngaku bahwa saya tuh bibirnya pernah digunakan untuk mengunyah perkara yang haram. Semuanya akan berbicara. Kita tidak mampu untuk mengendalikannya. Allah akan menakdirkan semuanya untuk berkata jujur. Kita akan dimintai pertanggungjawaban satu persatu, huruf per huruf, amal per amal, satu-satu, tidak ada yang terlewat satupun. Entah itu dari harta, entah dari itu perilaku atau apapun, semuanya akan dihisab. Begitupun watus aluna amma amiltum sirran wa jahron. Begitupun kita akan dimintai pertanggungjawaban atas amal yang kita lakukan, baik amal yang banyak orang tahu ataupun amal yang kita sembunyikan. Contoh amal yang kita sembunyikan apa? Kita pernah suudzon, kita pernah memiliki penyakit hati, kita pernah memberi orang lain akan tetapi bukan karena keikhlasan lillahi ta'ala, tapi karena ingin dipuji. Itu kan hanya kita yang tahu, orang lain tidak tahu, sehingga itu dinilai sirron. Semuanya akan diungkap oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan dikira kita ini melakukan sebuah kemaksiatan, kalau tidak ada orang yang tahu, ya berarti sudah selesai. Nanti ketika di akhirat kita akan dibuka semua rahasianya. Semua perilaku-perilaku kita semuanya akan dibuka, walaupun tidak ada satu orang pun yang melihat. Tapi pada akhirat nanti, di akhirat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban, diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di hadapan semua umat manusia, dari mulai awal diciptakan sampai akhir hari kiamat. Semuanya akan menyaksikan kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi mending kita ini malu di dunia daripada malu di akhirat. Kalau malu di dunia, ketika kita meninggal selesai rasa malunya. Karena yang namanya kehidupan itu adalah sesuatu yang akan sirna. Setiap yang hidup dari kita semua ini akan meninggal dunia. Tapi kalau di akhirat kita malu, mau lari kemana kamu? Gak akan bisa kemana-mana. Biasanya ada orang-orang yang mudah sekali menyerah. Ada orang-orang yang mudah sekali menyerah, sedikit-sedikit ngancam bunuh diri. Nanti saya bunuh diri nih, saya loncat dari jembatan nih. Ketika dilarang-larang, jangan, saya loncat nih, semakin menjadi-jadi. Tapi misalkan coba kalau ada orang bunuh diri yang agak kayak nggak meyakinkan tuh, saya loncat dari jembatan nih, silahkan. Itu nggak akan loncat, pasti takut dia. Takut pasti dia. Nah itu orang yang mudah menyerah itu, nanti di akhirat mau lari kemana kamu? Nggak akan bisa lari. Nggak akan bisa lari dari kehidupan di akhirat nanti.
Kalau di dunia bisa lari dengan cara dia bunuh diri, tapi kalau di akhirat nggak akan bisa. Yauma nahsyuru, ing dalam dinane ngiring sapa ingsun, yakni Allah, al muttaqina ing pira-pira wong kang takwa ilar rahmani maring zat kang welas asih, wafdan hale nunggang. Allah Ta'ala akan menggiring orang-orang yang bertakwa tidak jalan kaki, tapi menunggang hayawan tunggangan, tidak merasakan kesulitan, tidak merasakan payah. Karena apa? Karena dia sudah bertakwa kepada Allah. Makanya ada yang mengatakan bahwa orang yang ketika berkurban, nanti hayawan yang digunakan untuk berkurban itu nanti menjadi tunggangan kita ketika melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Kalau kambing ya berarti naiknya kambing. Kalau sapi naiknya sapi. Kalau onta pun sama, naiknya onta. Tapi bukan berarti ketika kamu itu nyembelih semuanya akan ditunggangi di situ, enggak. Oh, kalau gitu saya berarti nyembelih mobil aja. Nggak bisa kamu. Mesinnya pengen kamu sop apa bagaimana? Nah itu orang-orang yang bertakwa, dia akan merasakan begitu mudah melewati jembatan Shirathul Mustaqim, begitu mudah melewati kesulitan-kesulitan yang ia hadapi di akhirat nanti. Orang-orang yang bertakwa. Tapi wanasuku lan giring sapa ingsun, dawuhnya Allah Ta'ala, al mujrimina ing pira-pira wong kang dosa ila jahannam maring neraka jahannam wirdan hale padha mlayu. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang suka berdosa akan menggiring mereka semua dengan cara suruh berlari, bahkan ngesot karena merasakan sakit yang begitu luar biasa pedih. Suruh lari melewati jembatan Shirathul Mustaqim, jatuh ke kobaran api neraka. Jembatan Shirathul Mustaqim itu dikatakan bahwa bentuknya itu seperti satu helai rambut yang dibagi menjadi 7, dan tajamnya itu setara dengan 70 pedang. Jadi bayangkan saja, bayangkan kalau kita ini melewatinya begitu sulit. Itu bagi orang-orang yang ahli maksiat, jadi terasanya begitu sulit, begitu sakit, menyakitkan. Kalau bagi orang-orang yang bertakwa, maka jembatan Shirathul Mustaqim itu akan terasa lebar seperti lapangan, luas seperti lapangan. Kita mau lari kemana saja, ujungnya tetap surga. Itu kalau orang-orang bertakwa. Tapi kalau orang-orang ahli maksiat, na'udzubillahi min dzalik, maka akan begitu sulit dan menyakitkan. Itulah makanya kita ini, ayolah bareng-bareng memperbaiki kehidupan kita. Kita harus ingat betul bahwa hidup kita hanya sementara, dan akhirnya kita akan masuk di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani hidup yang kekal nanti di sana. Coba bayangkan kamu itu, kita ini nggak mampu merasakan sakit di neraka. Lawang kamu itu nginjek jarum aja nangisnya 7 hari 7 malam kamu tuh. Gimana kalau kamu itu nginjeknya jembatan Shirathul Mustaqim yang begitu tajam? Wes, sakitnya luar biasa. Lakum iku kadwe sira kabeh wa'dun utawi janji, wa wa'idun lan pengancam. Ingatlah bahwa kalian semua memiliki janji, memiliki sesuatu yang aku janjikan, dan juga memiliki ancaman yang aku berikan. Kita ini sudah diancam oleh Allah, sudah diberi janji oleh Allah Ta'ala. Ketika bertakwa, Allah berjanji akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ketika kita ini malah justru bermaksiat, maka akan menyiksa, diancam oleh Allah berupa siksaan di dunia ataupun di akhirat. Fa inni mongko satemene ingsun, ana tegese ingsun iku Allah Gusti Allah, la syabiha ora ono zat kang nyerupani iku maujud li kadwe ingsun. Tidak ada satupun yang sama dengan saya. Wa aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dawuhnya Allah. Walaisalan ora ono iku apa sultanun, walaisalan ora ono apa sultanun, kraton atau kerajaan,
iku kasultani koyo kraton ingsun. Tidak ada kerajaan yang lebih baik daripada kerajaan yang aku dirikan. Pol-polan apa? Kerajaan-kerajaan yang didirikan oleh manusia pasti di dalamnya terdapat kekurangan, ada kelaparan, ada kesusahan, ada kesulitan, ada paceklik. Tapi kerajaan yang didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu makmur, begitu luar biasa maju. Ya gimana nggak maju? Dari mulai zaman nggak ada apa-apa. Dari mulai zaman hanya ada umat manusia 2 orang. Pada akhirnya sekarang sudah tumbuh jutaan, bahkan miliaran manusia. Bahkan gedung-gedung semuanya sudah berdiri. Itu adalah kerajaan yang didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah taala. Semuanya rizki dijamin oleh Allah taala dari umat manusia, baik muslim ataupun orang kafir. Orang kafir itu juga diberi rizki oleh Allah taala. Jadi jangan dikira rizkinya Allah itu hanya kepada orang muslim saja, orang Islam saja, enggak, tapi kepada orang kufur pun sama. Tetap Allah beri rizki, itu saking dermawannya Allah taala kepada umat manusia. Tapi ada seorang ulama mengatakan bahwa orang kufur itu kok kenapa orang kafir itu biasanya lebih makmur daripada orang muslim di dunia? Coba kamu perhatikan, orang kaya di daerah kamu, kira-kira Islam apa Kristen? Di Cirebon pasti ada wong Cina mana? Yang kaya terkaya siapa? Pasti namanya awalnya Koh siapa? Gitu. Ya. Nah, Koh. Jakarta pun sama, Crazy Rich-nya mesti orang Cina, orang Tionghoa. Surabaya apalagi? Kayaknya jarang sekali ada suatu daerah terus tercatat orang terkaya di daerah tersebut namanya siapa? Wagiman, itu nggak ada. Atau Sutarman, nggak ada. Nggak ada, pasti siapa gitu. Daunnya ulama kok bisa seperti itu? Memang karena memang orang kufur itu ketika melakukan kebaikan, ketika melakukan sebuah amal baik, itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala, tapi di dunia. Jadi ketika dia melakukan amal baik langsung dibalas oleh Allah. Ketika dia melakukan amal baik langsung dibalas oleh Allah di dunia. Sehingga nanti ketika dia meninggal dunia tidak ada amal baiknya yang tersisa satupun, hanya tinggal kekufuran. Sehingga ya tinggal siksanya saja. Kekal di akhirat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebaikannya sudah dibalaskan. Kalau orang Islam enggak, ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Dibalasnya ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Ada yang di dunia, ada yang untuk sangu di surga. Sehingga kita ini potensi untuk masuk ke dalam surganya lebih luar biasa banyak. Kalau mereka semua tidak ada, kalau orang kufur nggak ada potensi untuk masuk ke dalam surga, itu nggak ada. Walaupun kadang memang kita dipaksa, bukan dipaksa ya Pak ya, dituntut untuk demi toleransi. Kita ini ketika mengatakan kepada orang lain yang orang-orang non-muslim itu, ya kamu meyakini bahwa kamu masuk ke dalam surga, saya pun meyakini bahwa diri saya masuk ke dalam surga. Dan saya tidak menafikan apa yang kamu yakini, ya silahkan saja. Demi toleransi. Tapi padahal keyakinan kita ya seperti itu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan Rasulnya masuk Islam, masuk surga. Ketika mengingkarinya, pasti dia masuk ke dalam api neraka. Itu sudah pasti. Nah, Indonesia itu memang agak sulit, no? Di Indonesia itu kalau orang non-muslim dipanggil kafir tersinggung. Padahal orang Islam kalau misalkan dipanggil kafir oleh mereka pun silahkan, kalau kata saya sih. Nggak apa-apa. Orang zaman sekarang tuh ada, orang Kristen nggak mau dipanggil kafir. Tersinggung kalau dipanggil kafir. Ya, emang kafir kok. Emang orang yang menutup diri dari kebenaran Islam itu kan namanya kafir. Sampai ada Bahthul Masail yang membahas tentang itu semua, dan kesimpulannya sebetulnya agak aneh sedikit, karena memang kita ini dianjurkan untuk memanggil orang yang luar Islam itu jangan kafir, tapi non-muslim, demi melindungi hatinya. Itu karena memang
Dunia ini sekarang berubah. Ada orang kufur tapi dipanggil kafir nggak mau. Ada orang mengingkari Allah Ta'ala, mengingkari baginda Nabi, tapi kalau dipanggil kafir marah, nggak terima. Ini aneh. Padahal bagi kita yang mengingkari bahwa Nabi Isa adalah Tuhan itu, dipanggil kafir, kita terima-terima aja. Kafir bagi mereka kok. Paham nggak? Kafir bagi mereka. Jadi silahkan saja. Jadi nggak tersinggung kita kalau panggil kafir bagi mereka orang-orang non-muslim. Nah itu. Tapi yang nggak masalah lah. Yang namanya manusia itu harus menyayangi sesama manusia, bukan hanya sesama umat Islam. Jadi kita ini memang dituntut untuk hidup berdampingan dengan orang non-muslim. Lalu solusinya bagaimana supaya Islam itu semakin maju, Islam itu semakin mendominasi? Solusinya ya kita memperbaiki amal kita. Lagi-lagi bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahwa apa yang kita lakukan, haliyah kita, tingkah laku kita itu akan lebih memberikan bekas ke dalam hati orang lain dibandingkan apa yang kita ucapkan. Kamu pengen ngomong sampai mulut kamu berbusa pun, kalau kamu tidak lakukan, orang lain itu tidak akan mendengarkan. Tapi kalaupun misalkan kita lisannya tidak berbicara satu kata pun, akan tapi kita berperilaku baik, kita ini amalnya amal-amal soleh sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi, maka orang lain akan melihat dan akan tertarik terhadap, kenapa sih kok bisa dia itu kok baik sekali, kok bisa dia itu mengamalkan amal-amal soleh, kok amalnya luar biasa baik, mencontohkan yang sangat luar biasa baik, kok bisa? Akhirnya dia cari tahu, kenapa penyebabnya, ditanyalah kenapa kamu seperti itu. Saya nggak niat apa-apa. Nanti kita jawab seperti itu, saya nggak niat apa-apa, saya hanya niat untuk menjalani apa yang diwajibkan oleh Tuhan saya dan menjauhi apa yang diharamkan, apa yang dilarang oleh Tuhan saya. Cukup. Nanti juga mereka akan tertarik kepada diri kita. Nggak usah ngomong-ngomong ngajari A, ngajari B, ngajari C, tapi kita sendiri nggak bisa mencontohkan. Di luar negeri itu sedang marak, nih saya cerita aja buat pelajaran kita. Di luar negeri itu sekarang lagi marak orang-orang mu'alaf. Banyak sekali orang-orang mu'alaf di Amerika, di Australia, banyak sekali orang-orang mu'alaf. Penyebabnya karena apa? Lagi-lagi karena haliyah orang muslim. Karena tingkah laku orang muslim yang sangat luar biasa, menjunjung tinggi, saling menghormati, memanusiakan manusia. Akhirnya mereka tertarik, bukan karena ucapan-ucapan itu, bukan karena kajian-kajian, bukan hanya karena itu, tapi karena memang haliyah orang muslim di sana sangat baik, akhirnya dipandang dan dihormati. Makanya ada suatu daerah itu, seorang ayah muslim, anaknya itu dibunuh oleh teman sekolahnya. Dibunuh, bayangkan. Kamu punya anak, udah didik sampai besar dengan cara yang baik, dibunuh padahal dia nggak punya salah apa-apa. Yang bikin orang-orang di sana itu kan mayoritas orang-orang Kristiani. Takjub, yang bikin mereka takjub itu ayahnya itu ketika di pengadilan memaafkan pelakunya. Memaafkan pelakunya, dan bukan hanya itu, tapi memeluknya dan bilang bahwa sekarang kamu adalah anakku. Jadi diakui sebagai anak. Sambung tali silaturahmi. Akhirnya dikarenakan berita tersebut, banyaklah orang-orang yang tertarik mulai belajar agama Islam sedikit demi sedikit. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk memeluk agama Islam. Jadi haliyah kita yang dilihat itu bukan ucapan-ucapannya, bukan. Di samping kita ini diharuskan, diwajibkan untuk menjaga lisan kita. Kalau banyak ngomong, banyak salahnya. Tapi kalau perilakunya kita perhatikan, kita benerin, kita betulkan perilaku kita, maka insya Allah Islam itu akan semakin maju. Islam itu akan semakin menjadi contoh di luar sana. Kalian itu ketika boyong, bukan hanya membawa bendera pondok pesantren kalian, tapi kalian itu ketika boyong adalah seseorang yang menjunjung tinggi, yang mengibarkan bendera-bendera baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalian mengibarkan bendera,
Supaya bendera tersebut dihormati, bagaimana? Kalian harus hormat duluan ke bendera tersebut. Karena apa? Karena yaitu nanti juga ada orang tertarik. Kenapa sih kamu kok bisa hormat ke Kanjeng Nabi? Kenapa sih kamu kok bisa hormat begitu, melindungi syariat yang dibawa oleh baginda Nabi? Akhirnya cari tahulah, tanya kenapa. Akhirnya mereka tertarik. Nah itulah yang menyebabkan Islam itu akhirnya menyebar. Bukan dengan cara ngujar-ngujari, bukan dengan cara berkata-kata kotor, menebar ancaman yang bukan pada tempatnya. Kalau menebar ancaman pada tempatnya nggak masalah. Tapi kalau sekarang itu maraknya menyebar ancaman tapi bukan di tempatnya. Karena kita tidak suka kepada dia sehingga kita mengancam, mengatasnamakan Allah. Ini banyak orang-orang seperti ini. Dan biasanya yang melakukan hal tersebut adalah orang yang mengerti agama. Sayangnya itu. Padahal Islam itu sangat mudah, sangat indah, luas Islam itu. Nggak keras. Ya walaupun di dalam kasus-kasus tertentu, kalau memang harus dikerasi, Islam ya keras. Jadi nggak lembek terus enggak, tapi ada kerasnya, lengkap Islam itu. Kompleks, agama yang begitu kompleks. Man utawi sapa wonge iku soma puasa sapa man li krana ingsun. Barang siapa yang berpuasa niatnya karenaku, karena Allah, fi dahrihi ing dalam taune man kholison hale murniake sapa man aftartuhu mongko luwih bukan luwih iki aftartuhu mongko aweh buka maringi buka sapa ingsun ing man bi alwani kelawan piro-piro wernane panganan ingsun. Barang siapa yang berpuasa dan niatnya karenaku, maka Allah Ta'ala akan memberikan makanan yang begitu amat sangat kita harapkan, yakni yang keluarnya, yang datangnya dari Allah Ta'ala langsung. Ini pun bisa ditafsiri, barang siapa yang berhasil menahan kemaksiatan sepanjang tahun, tujuannya murni ikhlas lillahi ta'ala, maka dia akan diberikan sesuatu yang ia inginkan, diberikan sesuatu yang ia harapkan. Jadi ketika kita berhasil untuk menjauhi kemaksiatan, berhasil untuk mendirikan ketaatan-ketaatan, maka Allah akan memberikan sesuatu yang kita inginkan. Orang puasa itu apa sih? Di siang hari kamu puasa panas-panasan, kamu puasa capek-capek, yang kamu harapkan apa? Bisa makan, bisa minum. Itu yang kamu harapkan. Allah pun sama, ketika kita berhasil taat kepada Allah, berhasil menjauhi kemaksiatan, maka Allah akan memberikan harapan-harapan kita. Semua akan diwujudkan. Apa pengen kamu? Pengen masuk surga, pengen dapat ridhoku, aku berikan. Ketika ketaatan, semua itu dasarnya adalah lillahi ta'ala. Waman utawi sapa wonge iku bata sak wengi-wengi sapa man fi lailatin ing dalem wayah wengi iku qaiman jumeneng ibadah sapa man kana mongko ana iku lahu kadue man apa sya'nun tingkah siji min sya'ni kang saking tingkah ingsun. Barang siapa yang mati-matian dalam beribadah malam, maka Allah akan memberikan satu sifat, satu keadaan Allah kepada diri kita. Allah akan memberikan kita kemuliaan, Allah akan memberikan kita ini kemurahan hati, Allah akan memberikan kita ini sesuatu yang dimiliki oleh Allah langsung. Waman utawi sapa wonge iku ghaddo ngremake sapa man ainahu ing mripate man an maharini saking pira-pira barang haram ingsun amman tuhu mongko nyentosake sapa ingsun ing man atau ngamanake sapa ingsun ing man min nirani saking pira-pira neraka ingsun. Barang siapa yang bisa memejamkan mata untuk ketika melihat perkara yang haram, maka aku akan menyelamatkannya, maka aku akan mengamankan dirimu dari api nerakaku. Jadi memejamkan mata itu jangankan untuk tertarik, baru lihat saja sudah merem. Contohnya apa? Contohnya gampang. Kamu scroll TikTok, ana wadon joget-joget, merem. Ada mbak-mbak joget itu, merem.
Tapi meremnya merem yang benar-benar merem, jangan merem-merem sedikit-sedikit, ngintip kamu. Pas merem astagfirullah, astagfirullah, tapi dalam hati bentuknya gimana ya? Warnanya apa ya? Warnanya coklat kah? Atau biru justru? Tapi benar-benar menutup mata. Saya ingatkan kembali, ada pandangan lain seorang ulama di dalam kitab Wahab itu, di dalam kitab Bujairami alal Khatib itu ada pandangan lain tentang menutup aurat dari seorang ulama. Dawuhnya, dibandingkan kita ini menutup aurat, lebih ditekankan kewajibannya untuk menutup mata. Karena memang yang namanya ditutupnya aurat itu awal berangkat kewajibannya dikarenakan seseorang itu punya syahwat, punya ketertarikan hawa nafsu. Kalau seandainya Allah Ta'ala menakdirkan manusia tidak memiliki syahwat, maka tidak diwajibkanlah itu yang namanya menutup aurat. Sehingga karena memang menutup aurat itu berangkatnya dari syahwat, maka apapun yang menimbulkan syahwat itu namanya aurat. Apapun itu. Kamu lihat palu terus kemudian kamu syahwat, berarti palu tuh aurat, nggak boleh. Lihat pisang misalkan, terus syahwat, maka ya kamu nggak boleh lihat. Bukan berarti pisangnya ditutupin, bukan. Atau pisangnya disensor kalau di video, enggak. Tapi mata kamu yang kamu tutup, mata kamu yang kamu palingkan. Misalkan abang-abang lihat knalpot motor kemudian syahwat, lah itu gangguan kamu namanya. Knalpot motor tuh anget enak kayaknya tuh. Maka tutuplah mata kalian, palingkanlah hati kalian, karena kalau diteruskan kalian gangguan. Paham ya? Itu pandangan lain. Dari sisi lain ulama memandang tentang penutup aurat. Jadi yang ditekankan dalam kewajiban menutup aurat itu bukan hanya ditutupnya aurat, kita diwajibkan menutup aurat, bukan hanya itu, tapi menutup mata. Sehingga kalau sudah tahu kewajiban seseorang itu bukan hanya menutup aurat tapi menutup mata itu, ketika kita melihat aurat terbuka, jangan lalu dipendeliki, jangan terus kamu tuh melotot, waduh, tutup dong, tapi dipendeliki. Seringkali soalnya orang-orang di luar sana yang kalau lihat mbak-mbak biduan itu membubarkan, bubar, tapi matanya sambil mendelik. Di hatinya putih teman. Sambil bubar. Harusnya gimana? Sambil merem, bubar. Nah, sambil merem, dijaga matanya. Paham enggak? Jadi yang diwajibkan itu menutup mata. Jadi jangan lalu hanya menyalahkan orang lain karena membuka auratnya. Orang lain jelas salah karena membuka auratnya. Tapi sangat amat salah ketika kita pun tetap membuka mata kita, tetap mengambil kesempatan dalam kesempitan. Saya ini adalah orang yang betul-betul menjaga syariat Islam. Ada orang buka aurat, saya suruh tutup. Wow. Tapi begitu lihat prakteknya, dia nyuruh nutup tapi sambil mendelik, sambil melototin. Jadi ya ditutuplah mata. Jangan hanya menganjurkan untuk menutup aurat, tapi ingatkanlah diri sendiri untuk menutup mata.
Jadi ghaddul basar itu wajib juga. Sama halnya seperti satrul aurah. Fa'ana mongko utawi ingsun iku ar-rabbu pangeran. Fa'rifuni mongko ngertiyo sapa sira kabeh ing ingsun. Saya adalah Tuhan, maka ketahuilah kalian semua. Pelajarilah semua tentang syariatku. Bukan zatnya Allah Ta'ala, lagi-lagi bukan zatnya Allah yang kita fikirkan, yang kita pelajari terlalu dalam. Jangan, karena bisa gila kita. Pada intinya, pelajaran tasawuf itu, silahkan kalian itu berpikir sejauh mungkin, berpikir sebebas mungkin. Ini tasawuf ini. Asal betul-betul iman kita ini punya keyakinan kuat bahwa akal kita ini terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, pikiran-pikiran kita ini harus memiliki dasar yang kuat, selalu sesuai dengan jalur yang ditentukan oleh Allah. Jangan sampai keluar jalur. Kalau sampai keluar jalur, kita bisa jadi kufur. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini bebas belajar filsafat, belajar tasawuf, belajar tentang ketuhanan, silahkan bebas. Asalkan pondasi kita tuh sudah kuat, keyakinan kita sudah kuat tentang syariat Islam. Jadi nggak masalah, bebas, silahkan. Dan yang paling penting tadi yang pertama, bahwa kita harus ingat, selalu mengingat-ingat bahwa otak kita, akal kita terbatas. Sedangkan Allah Ta'ala ini tidak terbatas. Itu harus kita ingat-ingat terus itu. Kalau kita ingin bebas dalam berpikir tentang teori tasawuf, silahkan. Wa ana utawi ingsun iku al-mun'imu zat kang paring nikmat. Fashkuruni mongko syukura sapa sira kabeh ing ingsun. Aku adalah zat yang memberikanmu kenikmatan, sehingga bersyukurlah kepadaku. Syukur, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, nikmat sekali, alhamdulillah. Memuji kepada Allah, subhanallah. Ketika diberikan nikmat itu syukuran. Makanya orang Indonesia itu kalau syukuran dibesar-besarkan, sampai nggak punya duit pun tetap ngadain syukuran. Apa sok orang Indonesia yang nggak disyukurin? Apa yang nggak disyukuri? Nggak ada, semuanya disyukuri. Panen disyukuri, orang sunat disyukuri, 7 bulanan disyukuri, 3 bulan disyukuri, 4 bulan disyukuri, kabeh disyukuri. Ya enggak? Nikah disyukuri, disyukuri kabeh. Ada makan-makannya, mangan-mangan maning, mangan-mangan maning. Makanya enggak aneh orang Indonesia bentuknya kayak Ardi, karena syukurannya mangan-mangan terus. So aja Bang Ardi itu kalau misalkan ada kumpul-kumpul banyak orang tuh mesti mampir. Anda mangan-mangannya beli keang. Anda mampir beli bablas. Oh, begitu itu. Makanya syukuran tuh sebetulnya orang Indonesia itu nggak kurang syukuran. Hanya niatnya saja yang harus diluruskan. Niatnya untuk Allah Ta'ala, untuk bersyukur kepada Allah kah atau karena gengsi? Sering soalnya gengsi. Ibu-ibu A ngadain nikahan gede-gedean, ibu-ibu B nggak pengen kalah gede karena khawatir jadi omongan orang lain. Ibu-ibu A aja yang nggak punya apa-apa acaranya besar, masa panjenengan acaranya kecil? Wah, apa itu? Akhirnya kan gengsi, akhirnya gede. Nanti ngundangnya siapa? Yang miliaran. Oh. Padahal hanya untuk semalam, hanya untuk gengsi. Makanya itu semualah harus kita prihatin, pikirkan bahwa yang paling penting adalah syukurannya, yang paling penting adalah apa yang di dalam hati kita ini betul-betul karena Allah Ta'ala. Syukuran kepada Allah, nggak apa-apa. So ada syukurannya semua. Orang Indonesia itu anak syukuran kabeh. Pengen berangkat haji
syukuran. Pengen berangkat umroh loh, syukuran. Apa mana wong dermayu? Wah, wong dermayu sih, la ilaha illallah. Ciri khas dari orang Indramayu itu kalau mondokin santri, yang mondok 1, yang nganterin 5 mobil. Iya enggak? Orang Indramayu begitu ciri khasnya. Yang nyantri 2 orang, yang nganter 2 kampung. Tapi tenang, sahibul bait itu, pengasuh pondoknya nggak usah khawatir, karena orang Indramayu itu sadar diri, bawa orang banyak, sehingga apa? Sehingga nanti nyampe pondok itu gelar karpet sendiri, bawa makanan sendiri, bawa lauk sendiri, anak sayur asem, gesek, orek, endog, anak kabeh. Coba ya perhatikan ya. Coba ya. Ketika pendaftaran santri baru, terus ada suara apa? Segai endiang lah, om Dermayu. Soalnya gini, ini tuh lagi, saya tuh mikir, ini tuh lagi rame-ramenya santri daftar pondok, kok ada ribut-ribut nyari nasi, ya berarti om Dermayu. Karena nggak ada lagi orang yang nganter santri mondok terus bawa bekal, nggak ada lagi. Orang Dermayu di mall nginep gitu. Coba Anda orang Dermayu ya kayak iya, akuilah itu bukan suatu kehinaan, santai aja, itu bukan suatu kehinaan, itu adalah suatu kemuliaan. Saya tuh waktu kecil tuh sempet aneh. Saya tuh ketika masih kecil tuh jalan-jalan ke mall sama keluarga, sama abi, sama ibu itu. Sampai malam, sampai tutup. Begitu saya tuh keluar ke parkiran ya. Ini ada mobil kolbak, tau ya? Yang belakangnya terbuka, mobil gundul tuh. Nah. Jejer 2. Terus ditutup terpal, di dalamnya ada orang tidur banyak. Ini kok bisa nginep ning mall ya? Begitu berhari-hari saya modus kelalen lah. Beberapa bulan kemudian saya bertemu lagi, tapi saya nggak di mobil, saya jalan. Ketemu orang segerombolan orang sebegitu lagi. Saya nggak usah tanya dari mana, ngapain, nggak usah. Dari bahasanya sudah reang-reangan Isra Dermayu berarti. Tahu ya? Coba diperhatikan. Dermayu tuh. Ya Allah. Jadi dan yang jadi korbannya itu mall Cirebon pasti. Tapi jangan khawatir ya, karena Indramayu sekarang sudah punya mall. Wah, ya. Iya kan, udah punya mall kan baru kan? Luar biasa. Naik eskalator namanya dia bisa mabur ang tanggae. Ya. Ninggang tangga mabur caang. Ya. Di paranen lagi surga dah. Dina ninggal baik, ku ngerasain manjing surga. Mentang-mentang naiknya ke atas dan naik sendiri, lah ini tujuannya surga ini. Coba aja. Jadi nanti ketika kalian liburan itu silahkan main ke teman-teman kalian yang di Indramayu. Pasti diajak ke mall. Wah, ini mall kita ini. Wah, itu dari mulai Juragan Pari sampai Juragan Terasi metu kabeh. Ning kono kabeh. Sok bae. Wah, pas pembukaannya rame. Kayak haulan. Orang. Dari mulai orang yang rambutnya hitam sampai rambutnya biru pun ada di sana. Yang Indramayu. Ya Allah. Lah iya. Dan nggak hilang. Jadi memang budaya untuk staycation di mallnya nggak hilang. Tahu nggak? Jadi staycationnya tuh kalau orang-orang kayak Cirebon, Jakarta kan ke mana, ke Bali lah ya. Dermayu beli ning mall. Aroma. Ya Allah. Astagfirullah.
Tapi ada yang lebih aneh lagi. Kalau Indramayu sih masih mending punya mall ya. Ada suatu daerah di Jawa bagian timur ya, Jawa Timur berarti. Itu yang desanya Masya Allah, bukan desanya, daerahnya sangat belaksak. Ngerti belaksak ini? Mojok us, nggak tahu. Saya juga bingung kok ada peradaban di situ. Daerahnya namanya Trenggalek. Wah itu Masya Allah. Orang-orang situ tuh menganggap bahwa Alfamart adalah mall. Wah bingung kan? Paham nggak? Riau. Oh Bang Marwan si langka mall, langka Indomaret gak sih? Nah itu, jadi nganggap bahwa Indomaret itu adalah mall Alfamart. Jadi ayo ke mall dulu. Ayo, ada mall tuh ada dong. Begitu datang Alfamart. Ya Allah. Itu. Tapi Indramayu alhamdulillah masih sekarang sudah punya mall itu. Syukuran kamu orang Indramayu itu ya. Tapi jangan salah. Awal mulanya Buntet berdiri. Ini kalian harus tahu. Mbah Muqayyim itu lahirnya di Indramayu. Ayo menanggapi kan nanti lawannya Mbah Muqayyim aja ya. Kualat bahaya nih. Mbah Muqayyim itu lahirnya di Indramayu, masa kecilnya di Indramayu. Tapi mungkin nggak kuat akhirnya lari ke Cirebon. Iya, memang Indramayu terlalu keras, Bos. Ya Allah. Iya loh. Jadi Indramayu itu memang luar biasa, peradabannya luar biasa. Tapi Indramayu itu termasuk daerah yang sangat miris itu. Indramayu termasuk daerah yang 3 daerah yang paling terpuruk di Indonesia itu kalau nggak salah. Perekonomiannya paling rendah Indramayu. Karena apa? Karena orang-orangnya sibuk dari TKW. Jadi pencapaian tertinggi seseorang itu di Indramayu adalah ketika sudah bisa bekerja di luar negeri. Katanya seperti itu. Katanya tapi ya. Biasanya pulang-pulang bawa anak lah kok. Jadi pas dicurigai ke wong Indramayu, tapi wajahnya kayak wong Arab lah, harus dicurigai itu. Bahar sih kayak wong Thailand, bahar sih. Ya coba aja ketemu Bahar terus sama dikap, jadi mesti ngerti ya. Ya mesti paham. Nih ya, alisnya nyambung soalnya. Nah, Bahar tuh jangan minder hari ya. Bagi kalian yang alisnya nyambung jangan minder. Itu adalah sebuah kemuliaan yang dimiliki Rasulullah loh. Hati-hati kamu. Baginda Nabi itu alisnya nyambung. Ya Allah. Iya, jangan salah kamu. Ya baginda Nabi kan ganteng, lamun ente kan pas-pasan alis nyambungnya kayak ulet bulu akhirnya. Awas kalian yang punya alis nyambung itu. Nanti pulang-pulang ngaji ngaca, duh wajah kita ternyata kayak Kanjeng Nabi ya. Aduh jauh. Antara langit dan bumi kamu dan baginda Nabi. Ya Allah. Kemudian wa ana utawi ingsun iku al hafizu zat kang rekso. Fahfazuni mongko amreo karekso sapa sira kabeh ing ingsun. Wa ana utawi ingsun iku an-nasiru zat kang nulungi. Fansuruni mongko amreo pitulung sapa sira kabeh ing ingsun. Wa ana utawi ingsun iku al-ghafiru zat kang ngapura. Fastaghfiruni mongko nyuwun ngapura sapa sira kabeh ing ingsun. Mintalah ampunan kepadaku karena aku adalah zat yang maha mengampuni.
Wa ana utawi ingsun iku al maksudu zat kang den sejo. Faksiduni mongko nejo sapa sira kabeh ingsun. Wahai umat manusia, ketahuilah bahwa aku adalah tujuan, maka tujulah aku. Wa ana utawi ingsun iku fangsuruni se wa ana utawi ingsun iku al muti'u iku al mu'ti zat kang menehi, zat kang maringi. Fas'aluni mongko nyuwuna sapa sira kabeh ingsun. Aku adalah zat yang maha memberi, maka mintalah kepada aku. Wa ana utawi ingsun iku al ma'budu zat kang den sembah. Fa'buduni mongko nyembah sapa sira kabeh ingsun. Wa ana utawi ingsun iku al alimu zat kang ngudaneni, zat yang maha mengetahui. Fahdharuni mongko wedya sapa sira kabeh ingsun, maka takutlah kalian semua terhadap zatku. Al mau'izatu utawi pitutur al khamisatu wal 20 kang kaping selawe 25. Yaqulu dawu sapa Allah taala, Gusti Allah taala, ya ibna adam he ana turun Nabi Adam, syahida nyekseni sapa Allah Gusti Allah annahu ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illa huwa angin Allah. Wal malaikatu lan nyekseni sapa malaikat, wa ulul ilmi lan pira-pira wong kang duwe ilmu, qaiman hale jumeneng bil qisti kelawan adil, la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud, atau ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illa huwa angin Allah. Al azizu kang luhur sapa Allah, al hakimu kang wicaksana sapa Allah, bijaksana. Inna dina satemene agama kang hak indallahi ing dalam ngarsane Allah ikwal islamu Islam, agama yang hak untuk kita peluk, untuk kita jadikan pegangan hidup hanyalah Islam. Waman utawi sapa wong iku ya betaghi nyuprih sapa man, mencari atau memeluk, menjadikan pegangan, itu juga bisa. Ghairal islami ing saliyane Islam, dinan ing agama, falan yukbala mongko ora den tampa apa ad-din minhu saking man, maka agama tersebut tidak akan aku terima. Wa huwa utawi man fil akhirati ing dalam akhirat iku minal khasirina, setengah saking pira-pira wong kang getun. Ketika ada seseorang memeluk agama selain Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima, dan ketika masuk ke dalam akhirat dia akan menjadi orang yang begitu menyesal. Wa basyarolan bebungah sapa Allah, memberikan kebahagiaan sapa Allah, kulla syai'in ing saben-saben suwiji-wiji, ahsana kang luwih bagus apa kulla syai'in bil jannati kelawan swarga. Waman utawi sapa wong iku arafa ngerti sapa man, waman utawi sapa wonge iku arafa ngerti sapa man Allah ing Gusti Allah khalisan hale murni sapa man atau hale ikhlas sapa man, fa ata'ahu mongko nuli taat sapa man ing Allah, naja mongko selamat sapa man. Waman utawi sapa wonge iku arafa ngerti sapa man asyaitana ing setan, fa'asahu mongko maksiat sapa man ing setan, salima mongko selamat sapa man. Barang siapa yang mengerti Allah Subhanahu wa taala dengan murni, kemudian dia taat kepada Allah, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang mengetahui tipu daya setan, kemudian dia ini bermaksiat kepada setan, maka dia akan selamat. Waman utawi sapa wonge iku arafa ngerti sapa man al haqqa ing barang kang hak, fattaba'ahu mongko manut sapa man ing al haq, amina mongko sentosa sapa man, maka dia akan aman. Ketika dia mengetahui perkara yang hak kemudian dia ikuti, maka dia akan diberikan keamanan. Waman utawi sapa wonge iku arafa ngerti sapa man al batila ing barang kang batil, fattaqahu mongko ngrekso sapa man ing batil, menjaga diri sapa man ing batil, faza mongko bejo sapa man, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Bejo itu artinya beruntung. Waman utawi sapa wonge iku arafa ngerti sapa man asyaitana ing setan, wad dunya lan dunya, tsumma rafadhahuma mongko nuli buang sapa man ing syaitan lan dunya, sa'ida mongko bejo sapa man. Barang siapa yang mengetahui setan dan dunia, kemudian dia itu membuang keduanya, maka dia adalah termasuk orang yang beruntung. Waman utawi sapa wonge iku arafa ngerti sapa man al akhirat ing akhirat, tsumma talabaha mongko nuli nyupri sapa man ing akhirat, hudiya mongko den paringi pituduh sapa man.
Barang siapa yang mengetahui akhirat itu adalah perkara yang penting, kemudian dia ini betul-betul mencarinya, mementingkan akhirat tersebut, maka Allah akan memberinya petunjuk. Jadi jangan khawatir ketika kita ini betul-betul menyengaja akhirat, hidup kita murni karena akhirat kita, keselamatan akhirat kita, maka niscaya Allah akan memberikan petunjuk. Tapi kalau misalkan kita ini hidupnya untuk dunia, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk mana jalan menuju akhirat. Wa innallaha lan saat temen Gusti Allah iku yahdi paring pituduh sapa Allah man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man wa ilaihi lan maring Allah tuklabuna bakal den balikake sapa sira kabeh. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberi petunjuk hanya kepada orang yang Allah kehendaki, yakni orang-orang yang mau untuk diberikan petunjuk, menjadikan hidupnya murni karena Allah dan murni untuk mencari akhirat, maka Allah akan memberinya. Dan ingatlah bahwa kita ini semua akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya bna Adam, hi anak turun Nabi Adam, idza kana ing dalam ari kalane ono sapa Allah Gusti Allah taala mahulur sapa Allah iku qad takaffala, teman-teman nanggung sapa Allah laka maring sira birrizki kelawan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha fatuluh timamika mongko utawi suwene olehe mentingake sira ing rezeki limadha krana apa Allah taala sudah menjamin rezeki kita, lalu untuk apa kita ini memperhatikan, mencari-cari rezeki tersebut, mati-matian mengejar rezeki padahal hal tersebut sudah dijamin oleh Allah. Sehingga kita harusnya bagaimana? Kita ini harusnya tenang-tenang saja karena semua itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Apalagi status kita sebagai santri, wah jaminan mutu 100%, bahkan 200% Allah akan menjamin rezeki kita. Wa idza kana lan ing dalam ari kalane ono apa al khalafu gantine rezeki iku minallahi saking Allah fal bukhlu muka utawi bakhil iku limadza krana apa. Kalau kita sudah yakin bahwa ketika kita bersedekah maka ketika kita ini memberi orang lain dengan rezeki kita, kemudian Allah pasti akan menggantinya, lalu kenapa kita masih pelit kalau kita sudah punya yakin hal tersebut. Wa idza kana lan ing dalam ari kalane ono sapa iblis iku aduwullahi musuhe Allah taala fal ghaflatu mongko utawi lali iku limadza krana apa. Kalau sudah tahu bahwa iblis itu adalah musuh Allah, lalu kenapa kita ini masih lupa, sering lupa, masih terus berteman dengan setan, berteman dengan anak turun dari iblis tersebut. Wa idza kanat lan ing dalam ari kalane ono apa al uqubatu sikso iku binari ing dalam neraka fal istirahatu mongko utawi istirahat atau ngaso iku limadza krana apa. Kalau kita sudah tahu bahwa yang namanya siksa itu adanya di neraka, lalu mengapa kita ini hidupnya masih santai-santai saja? Yang mana santai-santai tidak melakukan apa-apa itu bisa menyebabkan kita ini masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wa idza kana lan ing dalam ari kalane ono apa sawabullahi ganjarane Allah iku al jannatu swarga fal maksiatu mongko utai maksiat iku limadza krana apa. Kalau kita sudah tahu bahwa balasan yang Allah berikan atas amal baik kita adalah surga, lalu mengapa kita ini masih bermaksiat? Wa idza kana lan ing dalam ari kalane ono apa kullu syai'in saben-saben suwiji-wiji iku biqada'i kelawan apa sten ingsun fal jazaa'u mongko utawi ngersula iku limadza krana apa. Ketika kita sudah tahu bahwa setiap sesuatu itu atas izin Allah, atas perkara yang sudah Allah tentukan, lalu kenapa kita ini masih mengeluh tentang kehidupan kita, tentang nasib kita? Pasrahkan saja kepada Allah Ta'ala. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita ingin semuanya diberikan kelancaran, maka pasrahkan kepada Allah. Kita jangan terlalu banyak mengeluh. Likaila taksab drapon orang ngersulo ojo ngono. Likaila taksau drapon orang ngrasa luas sapa sira kabeh, putus asa ngrasa luas itu. Drapon orang ngrasa luas sapa sira kabeh, supaya drapon itu supaya kita tidak putus asa. Alama ing atase barang fatakum
Fatakum kang pot apa ma ing sira kabeh. Kang pot apa ma ing sira kabeh. Pot itu terputus atau kehilangan dari kita. Wala tafrahu lan ojo podo bungah sapa sira kabeh bima kelawan barang. Atakum kang maringi sapa Allah ing sira kabeh. Wallahu utawi Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah kulla mukhtalin ing saben-saben wong kang gumedhe sombong, fakhurin tur kang akeh anggae, al mau'izatu utawi iki iku pitutur as-sadisatu wal 20 kang kaping 26. Yaqulu dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala ya ibna Adam ya anak turun Nabi Adam aksiru ngekehno sapa sira kabeh, perbanyaklah minaz zadi saking sangu, perbanyaklah bekal kita untuk di akhirat. Fa inna tariqa krono satemene dalan iku ba'idun kang adoh. Ingat bahwa jalan yang kita tempuh menuju akhirat, menuju surganya Allah ini begitu panjang, begitu jauh. Ingatlah itu semua. Fa inna tariqa ba'idun wajaddid lan nganyarno sapa sira, perbaharuilah, renovasilah al-qiyamah ing jumeneng ibadah. Wajadid lan nganyarno sapa sira al-qiyamah ing jumeneng ibadah lillahi maring Allah taala. Perbaharuilah terus ibadahmu kepada Tuhanmu. Fa innal bahra krana sak temene segara iku amikun kang banget jerone. Seperti halnya kita ini memperbaiki perahu, terus diperbaiki, terus direnovasi perahunya agar kita bisa terus berlayar. Ketahuilah bahwa yang namanya lautan itu begitu dalam. Jadi kehidupan ini diibaratkan seperti lautan, dan ibadah kepada Allah itu diibaratkan seperti perahu yang kita naiki. Ketika perahu kita hancur, maka kita akan tenggelam di dunia. Tidak akan kita ini mendapatkan akhirat. Wa haqiqu lan nyatakno sapa sira al amala ing amal, nyatakanlah amalmu, pertegaslah amalmu. Fa inna sirata krana sak temene wat atau jembatan iku daqiqun kang lembut itu tipis, tajam, menyakitkan. Wakhlis lan murnikno sapa sira, murnikanlah al fi'la ing penggawean. Fa inna naqida krana sak temene zat kang naleni iku basirun kang waspada. Fasyahwatu kang mongko utawi pira-pira kedemenan nafsu sira iku fil jannati ing dalam swarga. Ikhlaskanlah, murnikanlah perilaku kamu di dunia. Jangan sedikit pun tercampur dengan duniawi. Jangan sedikit pun tercampur dengan kemaksiatan. Tenanglah, balasanmu akan kamu dapatkan di surgaku. Warahatuka utawi istirahat sira, ngaso sira iku ilal akhirati maring akhirat. Dan tenanglah bahwa tempat peristirahatanmu bukanlah di rumahmu, bukanlah di kamarmu, bukanlah di tanahmu, akan tetapi peristirahatanmu nanti yakni di akhiratku. Waladaika lan iku ing dalam sanding sira al-huru utawi bidadari, dan tenanglah kamu akan ditemani dengan bidadari. Al-ainu kang belalak-belalak mripate. Bidadari yang begitu cantik. Jadi tenang saja abang-abang itu. Nggak usah ngeluh, duh capek, pengen istirahat. Ingatlah bahwa dunia ini bukanlah tempat beristirahat. Tenanglah nanti di akhirat, tempat peristirahatanmu yang hakikat akan ditemani dengan bidadari. Apakah nanti istrinya cemburu? Enggak akan cemburu. Di akhirat tuh nggak ada cemburu-cemburuan. Nanti ngambek, kamarnya dikunci, tidur di luar. Enggak ada begitu. Di akhirat enggak ada begitu, santai aja. Wakun lan ono sapa sira iku li kadue ingsun. Akun mongko bakal ono sapa ingsun iku laka kadue sira. Jadilah kamu milikku, maka aku akan menjadi milikmu. Ini dawuhnya Allah, ini bukan kata orang yang kamu cintai, bukan. Dawuhnya Allah Ta'ala, jadilah kamu itu milikku, maka aku pastikan bahwa diriku akan menjadi milikmu.
pasrahlah kepadaku, lakukanlah apa yang kamu lakukan semuanya untukku, maka kamu telah berhasil untuk memiliki zatku. Wa taqarrab lan marko sapa sira ilayya maring ingsun fi hawani dunya ing dalem inone dunya, hinanya dunya. Wa hubbalan demeno sapa sira al abrara ing pira-pira perkara kang bagus. Fa innallaha karena saat temene Allah iku la yudayyi'u ora nyak-nyakake sapa Allah ajral muhsinina ing ganjarane pira-pira wong kang agawe bagus. Al mau'izah as-sabi'atu wal 'ishrun yaqulullah ta'ala ya bani adam kaifa ta'suna wa antum tajza'una min harris syamsi intaha wa dhalam shawab. Al-Fatihah.